Halo, assalamualaikum anak-anakku kelas 1. Gimana kabarnya semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan, dan hari ini kita belajar semoga dilancarkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Maka sebelum mulai belajar, mari kita berdoa, meminta kepada Allah ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar Surat Al-Fatihah. Bapak sudah merangkum materinya menjadi sebuah lagu. Kita hafalkan ya. Bapak akan nyanyikan, kalian silahkan mengikuti. 1, 2, 3. Al-Fatihah artinya pembukaan. Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Al-Fatihah ada 7 ayat. Bila membaca, bacalah ta'awuz. Kita umat Islam wajib hafal, karena itu rukunnya sholat. Mari kita pelajari pesan dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama, basmalah dibaca setiap kegiatan. Yang kedua, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, menyembah hanya kepada Allah. Yang keempat, memohon pertolongan dan petunjuk hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Oke, kalian hafalin ya, supaya kalian tahu tentang isi dari surat Al-Fatihah. Baik, mari kita pelajari surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Sulhi ya. Sebelum mulai belajar agama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah berikan kelancaran, memberikan kita ilmu yang banyak dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Angkat kedua tangannya, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma
warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, kita belajar bab 2 ya, tentang surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Oke, kita baca terlebih dahulu surat Al-Fatihahnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, atau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, Bapak akan menjelaskan pokok-pokok atau isi dari surat Al-Fatihah ya. Jadi surat Al-Fatihah itu berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Di Al-Quran itu berisi ajaran-ajaran, hukum-hukum bagaimana manusia harus melangkah ya, bagaimana manusia hidup itu sudah diatur ya oleh Al-Quran, oleh Allah melalui Al-Quran ya. Manusia wajib menyembah Allah, manusia wajib beribadah kepada Allah, manusia wajib berbuat baik kepada sesama manusia, manusia wajib mencari ilmu. Nah, itu semua ada di Al-Quran. Dan surat Al-Fatihah ini berisi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama, Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Ya, kenapa dinamakan pembukaan? Kenapa dinamakan surat Al-Fatihah? Ya, karena Al-Fatihah itu terdapat di awal Al-Quran. Nah, makanya dinamakan pembukaan. Ya.
Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau induknya Al-Quran, karena semua isi dari Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Makanya surat Al-Fatihah itu disebut Ummul Quran. Al-Fatihah ada 7 ayat ya. Al-Fatihah juga salah satu rukun sholat ya. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholatnya tidak sah ya. Jadi Al-Fatihah itu wajib dibaca ketika sholat ya. Sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita harus membaca ta'awuz ya. Ta'awuz itu gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, lanjut. Pesan-pesan dalam surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat pesan-pesan. Yang pertama apa? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Pesannya apa di situ? Nah, kita dalam setiap akan melakukan kegiatan, kita harus membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kenapa kita harus membaca bismillah? Agar kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala aktivitas kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak membaca basmalah gimana? Maka kita akan diganggu oleh setan. Misal kamu mau tidur enggak membaca basmalah, nah, kamu diganggu oleh setan, mimpinya mimpi buruk. Nah, kalau misal kamu mau main bola tidak membaca basmalah, nah, kamu diganggu oleh setan, bisa jatuh terpleset atau apa. Nah, makanya kita setiap melakukan kegiatan harus membaca basmalah ya. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang kedua ya, senantiasa bersyukur dengan membaca hamdalah ya. Memuji Allah Tuhan semesta alam. Kita diberikan berbagai kenikmatan yang tidak terbatas. Jadi setiap hari kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan mata untuk melihat, hidung untuk mencium, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa bersyukur, karena dengan bersyukur insya Allah Allah akan selalu menambahkan nikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan menjadi kufur. Kufur nikmat itu hidupnya selalu kurang, selalu susah, seperti itu ya, tidak mendapat berkah dari Allah. Terus kita menyembah hanya kepada Allah, memohon pertolongan dan petunjuk hanya kepada Allah. Nah, Allah itu adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Allah itu satu, Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyembah hanya kepada Allah, kita memohon pertolongan hanya kepada Allah, kita memohon petunjuk hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah. Contohnya, kalian berdoa, ya Allah, semoga saya ini menjadi anak soleh. Berdoanya memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang lanjut ke surat Al-Ikhlas ya. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, surat Al-Ikhlas itu termasuk surat pendek. Surat pendek itu ayatnya sedikit, ya. Surat Al-Ikhlas itu jumlah ayatnya hanya 4. Surat Al-Ikhlas terdapat di juz 30. Juz 30 itu disebut juz amma. Nah, surat Al-Ikhlas itu diturunkan di kota Mekah. Ya. Kebanyakan surat-surat pendek itu diturunkan di kota Mekah. Dan Al-Ikhlas artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan mempelajari pesan-pesan dalam surat Al-Ikhlas, ya. Surat Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah itu Esa. Esa artinya apa? Esa itu artinya satu. Allah itu satu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu kekal. Sebelum kita ada, Allah sudah ada. Setelah kita tidak ada, Allah akan selalu ada. Nah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah satu. Allah itu tunggal, ya, Esa, berdiri sendiri selama-lamanya. Nah, kemudian Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap. Kita meminta sesuatu semuanya hanya kepada Allah, karena Allah lah pemilik seluruh alam ini, pemilik semuanya, ya. Kita juga milik Allah, orang tua kita milik Allah, alam semesta ini semua milik Allah, dan Allah tidak ada tandingannya. Kita manusia diciptakan paling sempurna, ya, paling baik di antara makhluk-makhluk yang lain. Tetapi Allah lebih sempurna dari segalanya. Allah tidak ada tandingannya. Allah paling sempurna. Nah, dan kita menyembah hanya kepada Allah. Kemudian dari surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas kita harus belajar bahwa yang pertama, kita sebagai manusia harus mempunyai sikap percaya diri. Percaya diri itu adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya diri itu lawannya rendah diri, ya. Rendah diri, kita nggak boleh rendah diri, kita harus percaya diri. Percaya diri itu beda, ya, dengan sombong. Beda dengan sombong. Kalau sombong itu sok bisa. Nah, kalau percaya diri itu yakin kalau dia pasti bisa. Yakin setelah dia, misal kalau pinter, ya, dia yakin dia bisa karena dia sudah belajar, dia sudah melakukan sesuatu, yaitu belajar. Makanya dia yakin, dia percaya, dia pasti bisa. Lanjut. Kemudian kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah,
dan juga rajin belajar. Nah, itu tadi nikmat Allah jumlahnya sangat banyak ya. Mata, telinga, seluruh tubuh kita itu adalah nikmat dari Allah. Ditambah lingkungan kita, misal kita punya mobil, punya rumah, itu adalah nikmat Allah. Kemudian kita bisa menikmati sungai, menikmati laut, menikmati gunung, semuanya adalah nikmat Allah. Nikmat Allah itu sangat banyak jumlahnya, tidak terbatas. Nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, dan lain-lain ya. Maka gunakanlah nikmat dari Allah itu untuk selalu menyembah Allah, beribadah kepada Allah, sholat 5 waktu, ngaji, sedekah, berbuat baik kepada sesama teman. Dan jangan lupa untuk senantiasa mencari ilmu ya. Anak soleh harus rajin belajar. Rajin artinya tekun dan ulet ya, supaya kita pintar, supaya kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah, kita bisa sembahyang dengan benar, sholat dengan benar. Itu harus rajin belajar ya. Nah, sekarang tugasnya silakan kalian mendalami ya, membaca buku paket agama Islam halaman 12 sampai halaman 21. Boleh dicicil sehari selembar boleh ya. Kalau sehari selembar berarti 12 sampai 21 itu 5 hari ya. Boleh dicicil. Oke, baik. Terima kasih dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah.